warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channelnya Kobaratsu. Mari kita lanjutkan belajar coding untuk anak-anak usia 6-10 tahun di part 4 kursus C di lesson 12 sekarang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti lesson-lesson sebelumnya, teman-teman bisa lihat di tombol pojok sebelah kiri atau pojok sebelah kanan ada notifikasi mengenai linknya. Jadi teman-teman, saya harapkan belajar terlebih dahulu biar tidak pusing untuk mengikuti materi selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya minta dukungannya untuk tekan tombol like dan tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita mulai dari halaman dashboard seperti biasa. Lalu kita melanjutkan pelajaran di kursus C ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke lesson 12 dan level 1 ini. Kita dikasih satu video nih mengenai gameplay V. Oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal play dulu atau mainkan sebuah videonya ini mengenai sebuah game Flappy ini. Jadi kita untuk materi hari ini kita akan membuat game Flappy ya teman-teman. Jadi gimana keseruannya, kita tekan tombol ayo lanjutkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke lesson 12 level 2. Nah, kita baca terlebih dahulu untuk instruksinya. Di sini tempelkan blok flap normal amount ke event when click, lalu tekan jalankan. Klik atau ketuk area bermain untuk menggerakkan Flappy ke target. Oke, siap. Kita tekan tombol OK nya. Jadi di sini kita harus memasukkan flag normal amount, berarti kepakan sayap ya. Dan ketika mengepakkan sayap, si Flappy-nya harus berbunyi ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kita play lagi. Nah, jadi teman-teman bisa mengkliknya agar si Flappy-nya itu mengenai target ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan ya teman-teman ke level selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke lesson 12 level 3. Di sini seperti biasa baca dulu instruksinya. Memungkinkan Anda menjalankan kode tak lama setelah permainan dimulai. Coba tambahkan blok yang mengatur kecepatan level saat tombol jalankan ditekan. Mainkan permainan dan kepakan ke target untuk melanjutkan. Jadi di sini kita harus menambahkan blok pengaturan kecepatannya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan secara acak, bisa sangat lambat, bisa normal, sangat cepat, atau sangat cepat. Kita coba dulu untuk sangat lambat ya teman-teman. Nah, untuk menjalankannya kita klik di sini. Pelan ya teman-teman. Oke, kita kembalikan ke posisi awal. Kita langsung ke normal aja teman-teman. Nah, ini untuk kecepatan normalnya seperti ini ya teman-teman. Baik, kita rubah lagi ke sangat cepat ya teman-teman. Oh, ini nih sangat cepat, perbedaannya lumayan cepat ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kita harus menekan sampai target. Oke. Nah, berhasil teman-teman. Kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke lesson 12 level 4. Nah, di sini kita baca instruksinya. Kita harus membuat kondisi atau instruksi agar ketika si Flappy itu mengenai tanah, maka harus menghentikan atau mengakhiri permainannya ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus menambahkan kondisi ketika Flappy mengenai tanah dan itu akan kalah atau gitu ya. Dan seperti ini ya, kita tinggal tambahkan atau kita kasih bunyi dulu ya teman-teman di sini. Untuk bunyinya
sedih aja ya teman-teman di sini. Nah, dan mengakhiri gamenya seperti ini ya. Coba jalankan. Nah, seperti itu ya. Karena kalah ya. Kita lanjutkan. Oke, di sini sudah masuk ke listen 12 level 5. Flappy akan terbang melewati rintangan kecuali Anda menulis kode yang membuat menabrak. Menempelkan blok ke event when hit an obstacle, sehingga permainan berakhir ketika Flappy membentur kelompok pipa pertama. Tadi di level 4 kita memberikan perintah bahwa kalau terjatuh lewat tanah maka akan mengakhiri permainannya ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tambahkan ketika Flappy menabrak hambatan maka sama ya, akhiri permainan ya, dan sebuah bunyinya ya teman-teman. Kita coba jalankan dan kita harus tabraknya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan teman-teman. Kita sudah masuk ke listen 12 level 6. Seperti biasa di sini ada pemberitahuan. Icon ini berarti bahwa tingkat ini adalah bagian dari project yang lebih besar. Perubahan akan disimpan di level ini. Seperti itu ya. Oke, kita baca instruksinya. Kami sudah menambahkan papan skor untuk menghitung poin ketika Flappy melewati rintangan. Tambahkan blok event. Jadi ketika melewati obstacle yang mencetak poin, lalu tekan jalankan. Jadi di sini kita harus menambahkan kondisi ketika Flappy-nya itu melewati obstacle atau pipa, maka Flappy akan mempunyai poin ya. Kita coba jalankan. Nah, di sini poinnya 0 ya. Kita harus melewati. Nah, jadi poinnya 1 ya di sini ya. Oke, berhasil teman-teman. Kita lanjutkan. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk ke listen 12 level 7. Nah, di sini kita baca instruksinya. Klik panah turun di dalam blok a flap a normal amount untuk mendapatkan daya kepakan yang berbeda. Nah, jadi di sini ya. Jadi kalau kita mengklik 2 kali kepakannya, jadi di sini ketika mengklik area Flappy-nya, nah maka ini akan merubah pergerakan dari kepakannya itu ya. Jadi si Flappy-nya apakah akan ke atas lebih cepat atau lambat, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal coba aja di sini mengubahnya, mau perlahan-pelan atau sangat kuat ya. Kita coba, kita sangat kuat aja. Nah, jadi teman-teman tinggal cobain aja. Setelah dicobain, kita lanjutkan. Baik, kita sudah masuk ke listen 12 level 8. Di sini seperti biasa kita baca instruksinya. Selanjutnya coba ganti adegan dengan menempelkan blok ke event when run. Merubah background atau adegan ketika si Flappy ini sedang dijalankan, seperti ini ya. Nah, ini ketika dijalankan maka backgroundnya akan berubah seperti di pipa, seperti itu ya. Jadi mengubah backgroundnya aja ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini di listen 12 level 9 kita baca instruksinya. Anda dapat mengatur latar belakang sewaktu-waktu, tidak melulu saat permainan dimulai. Coba setel adegan acak ketika event lain terjadi, misalnya melewati rintangan. Jadi kita mencoba menambahkan, mengubah backgroundnya ini ketika kita berhasil melewati rintangan ya, dan mendapatkan poin ya. Coba. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita rubah secara acak ya teman-teman di sini. Kita coba jalankan. Oke, berhasil teman-teman. Karena ininya secara acak.
maka berhasil berubah ya. Kita lanjut, kita sudah masuk ke lesson 12 level 10 ya teman-teman. Nah, kita baca instruksinya. Untuk menciptakan variasi, alih-alih mengakhiri permainan ketika Flappy menabrak rintangan, coba setelah skornya kembali ke 0. Kita coba ini ya. Coba kita jalankan ya. Oke, kita kalahkan. Nah, jadi kembali ke 0 ya teman-teman untuk skornya di sini. Kita lanjutkan ke level selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke lesson 12 level 11. Nah, di sini katanya instruksinya, jadi teman-teman silakan membuat game Flappy sesuai dengan keinginan teman-teman ya, atau aturan dan penampilan teman-teman. Setelah selesai teman-teman membuat gamenya, teman-teman bisa membagikannya atau meng-share game yang teman-teman buat melalui handphone ya, seperti itu. Nah, jadi kita di sini sih teman-teman bebas aja ya, mau bikin aturannya seperti apa. Cobain, kita play dulu. Nah, di sini kan berubah-berubah tuh. Wih, seperti itu ya teman-teman. Kita tambahkan, aplikasikan. Dan selesai sudah. Alhamdulillah selesai sudah teman-teman di lesson 12 part 4 kursus C ini. Nah, seru ya, kita bermain, kita belajar membuat game Flappy ya teman-teman. Nah, ditunggu ya untuk lesson terakhir di lesson 13 di part 4 kursus C nya. Dan seperti biasa, saya minta dukungannya untuk menekan tombol like, lalu menekan tombol subscribe, dan tidak lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.